Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan Simaniuruk dari kelas Fisika Dik C 2018. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal ujian nasional fisika SMA tahun 2011 dengan kode B17, yaitu pada soal nomor 12. Soalnya adalah, perhatikan gambar. Sebuah benda mula-mula diam dilepaskan dari puncak bidang miring licin yang panjangnya 6 meter. Setelah benda tersebut meluncur sejauh 4 meter dari puncak bidang miring, maka tentukanlah kecepatan benda tersebut. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Setelah memperhatikan gambar pada soal, untuk menyelesaikan contoh permasalahan tersebut, perhatikan gambar garis gaya berikut. Perhatikan ada dua gaya yang bekerja pada balok yang terletak pada bidang miring licin. Yang pertama ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang, kemudian ada gaya berat atau W yang selalu tegak lurus terhadap arah gaya gravitasi atau pusat bumi. Nah, berikutnya mari kita selesaikan permasalahan di atas. Kita ketahui bahwa berdasarkan gambar, alfa sama dengan 30 derajat, sinus alfa sama dengan setengah. Percepatan gaya gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada S atau jarak yang ditempuh balok 4 meter. Kemudian dengan V0 sama dengan 0 meter per sekon. Ditanya Vt pada saat S sama dengan 4 meter. Setelah kita memahami garis-garis gaya yang bekerja pada balok yang terletak pada bidang miring, maka pertama kita tinjau dulu percepatan yang dialami balok dengan sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali dengan G dikali dengan sinus alfa. Maka kita peroleh A sama dengan G dikali sinus alfa. Maka kita peroleh A sama dengan 10 dikali sinus 30 derajat sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita tinjau kecepatan benda di kaki bidang miring. Berdasarkan konsep gerak lurus, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali percepatan dikali dengan S. Maka kita peroleh Vt kuadrat sama dengan 40. Vt sama dengan akar 40 sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Nah, setelah kita menghitung secara teori tadi, mari kita perhatikan bagaimana hasil yang kita peroleh dengan menggunakan aplikasi Algodo. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji hasil yang kita peroleh berdasarkan soal dengan menggunakan aplikasi Algodo. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, kita buka lembar kerjanya. Kita bisa menggunakan yang ini. Nah, satu kotak di sini menandakan 1 meter. Nah, berdasarkan soal, diketahui bahwa panjang sisi miringnya adalah 6 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sisi alasnya. Nah, pertama, berdasarkan konsep trigonometri, jika kita menghitung panjang sisi alas dan tinggi dari bidang miring tersebut berdasarkan yang diketahui yaitu sudut 30 derajat dan 6 meter, kita peroleh nanti alasnya itu sepanjang 3 akar 3 atau kira-kira 5,2 meter. Sedangkan tingginya kita peroleh 3 meter. Nah, kemudian kita gambar balok dulu yang berukuran 3 dikali 5,2. Nah, ini dia 5,2. Nah, untuk menambahi 0,2 cm, kita bisa gunakan dari sini. Kita pilih yang ini, kemudian kita tambahkan yang 2 kotak kecil. Nah, kemudian kita gambar kotak yang berukuran besar di atasnya, yang lebih besar dari kotak tadi. Nah, kemudian kita putar membentuk sudut 30 derajat. Nah, kemudian kita
kita pindahkan. Nah, kemudian kita klik yang ini, kita pilih combine shape, kita pilih cut. Kemudian yang ini kita delete, yang ini juga kita delete. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita gambar sebuah balok. Nah, kita rubah materialnya dengan kayu. Kemudian karena masanya tidak diketahui, kita anggap 0,1. Kemudian frictionnya kita buat 0. Kemudian kita pilih velocity, kemudian 0. Karena kecepatan awalnya 0, kita buat di sini 0. Kemudian ini kita checklist. Kemudian karena tadi bidangnya licin, kita ubah menjadi glass. Kita rubah warnanya biar beda. Kemudian ini kita buat membentuk 30 derajat. Nah, sudah 30 derajat, kemudian kita rapatkan dengan bidang. Kemudian kita atur percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk gesekan anginnya kita buat 0. Kemudian kita klik balok kecilnya tadi, kita pilih slope plot. Kemudian untuk nanti sumbu X nya akan menunjukkan kecepatan, kita atur untuk kecepatan, dan sumbu Y nya untuk sumbu Y untuk kecepatan dan sumbu X untuk position balok. Nah, kemudian kita klik sekali lagi baloknya, kita pilih information, kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita klik play, kita memperlambat kecepatannya.
kita play. Nah, karena ditanya tadi kecepatan benda setelah balok mencapai jarak 4 meter. Nah, kemudian kita hitung di sini 4 meter. Nah, di saat mencapai jarak 4 meter, kecepatan balok tersebut adalah 6,6 meter per sekon. Nah, kalau kita tadi secara perhitungan kita peroleh akar 40, maka kalau kita rubah ke desimal sekitar 6,5. Nah, jadi setelah kita melakukan simulasi menggunakan algodo ini, kemudian kita menghitung secara teori tadi, maka dapat dikatakan bahwa hasil yang kita peroleh adalah sama.